penebus kami. Baik saudara, kita siapkan hati kita dan kita akan siap mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak PS Dr. Timothy Roy Katiko PhD. Waktu dan tempat saya persilakan, Pak. Terima kasih Bapak Pendeta Handi, host kita. Selamat petang para kekasih sekalian. Mari kita akan tunduk kepala, kita akan masuk dalam doa. Bapa yang baik di dalam sorga, oleh anugerah-Mu sajalah maka kami boleh kembali berhimpun di dalam Zoom meeting pada petang hari ini. Kami percaya Tuhan tidak ada sesuatu yang kebetulan. Dan ini bukan karena kami, tetapi karena anugerah Tuhan yang besar. Sehingga kami dipersiapkan untuk menerima berkat-berkat dan kemampuan-kemampuan yang lebih lagi. Sehingga pada sisa umur hidup kami boleh mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Terbanyak buat Tuhan. Dan terindah bagi jiwa-jiwa. Oleh sebab itu Tuhan Engkau akan memberikan kepada kami roh hikmat akal budi untuk menerima segala perjanjian Tuhan dan kami boleh menerapkan dalam pelayanan kami, dalam keluarga kami, dalam mata pencaharian kami, di dalam segala perkara Tuhan sendiri akan dipermuliakan di dalam semua keberhasilan kami. Segala bentuk pekerjaan kuasa gelapan, hambatan dan halangan dan segala ketidakmengertian akan firman kami ikat dan kami hancurkan dalam nama Yesus. Darah Yesus menyucikan dan melayakkan kami sekalian. Terima kasih Bapa. Kami akan memulai meneliti dan mendengar sabda Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Para kekasih, kembali kita bisa masuk di dalam bagian yang ke-36. Dan saya berharap 37 bisa selesai ya. Dan ini sudah lama sekali mungkin. Ya, tapi saya yakin saudara tidak bosan ya. Puji Tuhan. Para kekasih, 10 tekad peraih sukses. Jadi bukan hanya pelayan-pelayan Tuhan saja. Tetapi juga part-timers yang bekerja. Ibu-ibu rumah tangga. Ya, kaum professionals. Ya, saudara dan mahasiswa. Youth. Anak-anak muda, kakek dan nenek, semuanya tercakup di sini. Ya, saya tidak menyampaikan satu pelajaran khusus untuk hamba-hamba Tuhan saja. Saudara, dan ini akan membawa kita kepada satu pengenalan akan perjanjian Tuhan. Jauh sebelum semuanya ini ada sekarang ini. Tuhan telah berfirman kepada Yosua bahwa dia harus kuat. Saudara, zaman dulu itu, saudara, serangan-serangan, pencobaan itu tidak begitu berat, tidak begitu intens semacam kita saat ini. Sekarang kita ini luar biasa, saudara. Coba lihat keadaan di sekitar kita. Bagaimana sosio budaya daripada bangsa kita saja, satu bangsa dari lebih dari 200 bangsa anggota PBB. Saudara, kita sendiri saja mengalami segala macam yang krusial, yang gawat, yang darurat di dalam sosio masyarakat kita. Ya saudara, itu sebab kita harus diperlengkapi lebih kuat, lebih banyak, lebih sakti. Saudara, kata sakti itu tepat sekali untuk orang Kristen. Ini bukan klinik, saudara. Sakti kita itu dari karena kita memegang teguh firman. Orang yang memegang teguh firman adalah orang yang sakti, saudara. Dan itulah sebabnya perkataan Tuhan kepada Yosua supaya dia bertindak dengan tegas, dengan berani, kokoh dan kukuh di dalam kepercayaannya, memegang amanat dari Tuhan, melanjutkan kepemimpinan daripada Musa, tuannya yang telah almarhum. Ini boleh mendorong saya, ini sangat mendorong saya. Ya, saudara, karena saya hidup pada zaman yang jauh lebih krusial daripada zaman Musa. Saudara, itu sebab saya berharap bila ada waktu senggang
bisalah dibuka dari YouTube dan bisa didengar salah satu mana saja dari 36 rekaman ini. Saya yakin ini akan mengingatkan kita kembali, menyemangati kita kembali, saudara, supaya kita boleh tidak hanya mendengar satu kali lalu kita lupa, sayang sekali, tapi kita memahaminya lagi, kita mengenyamnya lagi, ya saudara, dan itu penting sekali, ya saudara. Saudara tahu mengapa salah satu bentuk daripada pahatan di dalam rumah Tuhan itu adalah bentuk lembu, saudara. Nah, ini bukan untuk disembah, tetapi bentuk lembu ini, ya saudara, mempunyai makna. Karena lembu adalah sapi adalah salah satu binatang yang halal, ya saudara. Keistimewaan dari seekor sapi adalah dia mengunyah kembali. Apa yang dia makan, dia mengunyah kembali. Dia memamah biak. Ya, jadi dia mengulangi, dikeluarkan lagi seperti ya kuda juga dikeluarkan lagi, kemudian dimakan lagi. Ya, nah itulah saudara. Jadi lembu itu adalah salah satu wajah daripada yang terdapat di dalam kitab Wahyu juga. Saudara, itu menunjukkan kepada processing firman yang diterima itu harus diulangi, dikunyah kembali. Ya. Kita harus seperti lembu, mengunyah kembali. Kalau saya tidak mengunyah kembali, saya lupa apa yang saya sampaikan. Maklum saya manusia, sudah tua, saudara, tidak pintar. Nah, saya membutuhkan untuk mengulang kembali, memamah kembali, supaya tidak sia-sia. Ya, saudara, para kekasih, dan inilah yang penting ya, di dalam pelayanan kita, kita boleh menerima perkara-perkara ilahi yang besar. Saya ulangi 3 episode terakhir dari 10 tekad peraih sukses. Nomor 8, Anda bisa melakukannya. Nomor 9, Anda diciptakan untuk memiliki. Dan nomor 10, kita akan masuk nomor 10 ini, Anda adalah duta besarnya Kristus. Saudara, kita adalah duta besarnya Kristus. Namun saya akan mengulangi sedikit karena kita ada 3 minggu jeda. Ya saudara, bukan 2 minggu kali ini tapi 3 minggu. Maka saya perlu mengulangi yang nomor 9 ini ya, supaya kita masuknya smooth, masuknya nyambung dengan nomor 10 itu. Ya saudara. Nomor 9, Anda diciptakan untuk memiliki. Memiliki apa sekali lagi? Kebenaran Allah. Kebenaran Allah adalah sumber harta benda, sumber kekuatan, sumber kesaktian, saudara, sumber kemuliaan juga. Itulah harta benda kita. Kita harus memiliki kebenaran Allah, saudara. Kita boleh tidak mempunyai apa-apa yang baik seperti orang lain miliki, tetapi kita harus memiliki kebenaran Allah. Dari situlah Anda dan saya akan bisa meraih perkara-perkara ilahi dan perkara jasmani yang besar di dalam hidup kita ini. Katakan amin. Ya. Saudara, saya memetik dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-21. Ya, saudara. Mohon seorang saudara suka bacakan. Ya. 2 Korintus 5 ayat 21. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Terima kasih Ibu Cindy. Para kekasih di sini, ya, Dia, for He, God, karena Dia Allah, made Him who knew no sin to be sin for us. Telah membuat Dia yang atas, Allah Bapa, telah membuat Dia Allah Anak. Saudara, coba di sini kita melihat bahwa kerjasama antara Allah Tritunggal, ya saudara. Yang satu mengutus, yang satu diutus. Saudara, yang satu tetap ada pada status kemahakudusan. Sehingga sorga itu tidak kehilangan kemahakudusan. Tetapi salah satu yang maha kudus diutus ke dunia untuk menjadi dosa. Saudara, pernahkah kita kepikir soal ini? Jadi Allah itu mempunyai maksud kenapa ada
3 fungsi dari Allah, Bapa, Putra, Roh Kudus. Supaya salah satu yang diutus untuk menjadi penebus dan juru selamat bagi manusia di dunia, itu menanggung semua dosa dari Maha Kudus, tidak bercacat celah, imakulata, menjadi penuh dengan dosa. Tetapi masih ada yang di sorga, saudara. Sehingga sorga tetap ada dalam kemahakudusan Allah. Ya, saudara, jadi di sini kita melihat luar biasa rencana Allah itu, ya saudara. Kita tidak punya 3 Allah, kita punya 1 Allah. Tetapi di sini kita melihat bahwa pekerjaan Allah itu dahsyat sekali, ya. Kemudian ini dari pihak Allah. Saya tulis yang di atas ini. Ini pihak Allah. Ya, Allah Bapa dan Allah Putra. Di bawah. Ini pihak kita. That we might become the righteousness of God in Him. Supaya kita boleh menjadi kebenaran Allah yang di atas. Kita di bawah, tapi kita mempunyai kebenaran Allah yang di atas. Ya, saudara. Di dalam, yang di atas, di dalam Kristus. Jadi, saya dan Anda semasa hidup di dunia, kita boleh mengatakan bahwa aku hidup di dunia ini adalah bagian sini dari sorga. Bagian sana dari sorga, itu sorga beneran. Ada para kekasih kita yang sudah meninggal dunia. Ya, Pastor saya ini ada di sana. Tapi saya ada di sorga bagian sini. Ya, saudara. On the side of heaven. Saudara. Nah, jadi di sini Allah menunjukkan dirinya bahwa Dia berkarya supaya orang-orang yang berdosa diampuni dosanya, ditanggung oleh putranya yang tunggal, supaya yang di sebelah bawah sini boleh sedikit merasakan tentang sorga dalam hidup kita. Ya, saudara, luar biasa kan? Nah, kalau kita sedih, kita susah, kita patah semangat, kita dalam keadaan tidak punya apa-apa, kita gagal, total, berantakan, putus asa barangkali. Harus ingat, jangan hanya mengatakan aku masih hidup di dunia. Tapi cobalah, berdasarkan 2 Korintus 5:21 ini, memang aku di dunia tapi aku di bagian sini dari sorga. Aku harus bangkit kembali. Aku harus kuat. Aku harus terhibur. Aku harus bersemangat. Wah, sudah ada loh saudara, tumbalnya sudah ada ini. Itu sebab kita tidak pernah tidak bisa. Anda diciptakan untuk memiliki. Bahkan apa yang sudah tidak mampu, saya kerjakan. Karena saya mempunyai fungsi syafaat dari Allah. Fungsi pengorbanan, kerelaan Allah menanggung dosa saya. Maka saya harus bangkit. Seperti ayat nas kita dari Yosua 1:8. Saudara, kalau kita tidak bangkit, kita sama dengan menafikan dan kita menghina karunia Tuhan. Allah pun sudah membagi tugas, membagi dirinya. Saudara, satu tetap dalam kemahakudusan, satu hina dina, penuh dengan dosa dan kutuk. Masa saya dan saudara tidak mau mempergunakan such kind of privilege, keistimewaan yang luar biasa ini? Masa kita tidak mau ambil ini keistimewaan? Saudara, dari sini saya dan saudara, ayo bangkit. Kalau kita merasa kita tidak berhasil, kita merasa kita terpuruk, kita merasa kita tidak seperti orang lain, saya berapa puluh kali bilang, jangan lihat orang lain. Itu satu dosa. Melihat orang lain. Pandang kepada Kristus. Kita harus belajar dari Dia. Saudara. Supaya apa? Supaya kita diberi karunia sendiri oleh Tuhan. Kalau kita diberi karunia oleh Tuhan, saudara, maka kita mempunyai sesuatu yang istimewa dari Tuhan. Katakan amin. Tapi kalau kita melihat orang lain, kita bisa menjadi iri hati kepada orang lain. Dosa. Betul apa tidak?
Ya, belum lagi kita menjadi serai hati kita. Kenapa? Kita sama-sama seumur, barangkali seangkatan barangkali. Ya, kita satu marga barangkali. Tetapi kok dia berhasil, aku tidak. Dosa itu, saudara. Makanya jangan suka ngelihat orang. Ya, saudara. Ngelihat kepada Tuhan Yesus. Ya, dari dulu saya muda, saya begitu. Saya tidak sudi ngelihat orang. Saya melihat Tuhan, saudara. Supaya apa? Supaya saya diberi oleh Tuhan sendiri. Kalau saya dan saudara bisa berbuat demikian, maka saudara dan saya ini memiliki. Kita diberi hak memiliki, saudara. Dan inilah sesuatu hal yang istimewa yang saya harus meraih. Anda harus meraih dalam hidup kita. Untuk bisa memiliki, kita harus bisa dipercaya. Saudara, contoh anak kita. Kenapa ibu memberi kepada anak nomor 2? Katakanlah sesuatu yang lebih banyak jumlahnya lebih mahal dari anak nomor 1. Saudara. Ya, karena ibu mengapresiasi bahwa anak nomor 2 ini bisa dipercaya. Ya, saudara, bisa dipercaya. Maka dia diberi tugas ataupun diberikan fasilitas, diberikan pemberian yang lebih baik. Saudara, sudah tidak zamannya lagi bahwa anak nomor 1 harus dapat lebih banyak, itu sudah tidak zamannya lagi sekarang. Ya, saudara, anak yang bisa dipercaya memberi keuntungan besar, saudara, itulah yang harus menerima lebih banyak. Saudara, hal ini diterapkan dalam pengajaran Tuhan Yesus. Itu sebab saya dan saudara kita harus tahu, kalau aku mau bisa memiliki, ya aku harus bisa dipercaya. Saudara, kalau aku tidak bisa dipercaya, aku bisa nggak punya apa-apa dari Tuhan. Saudara, nah inilah pelajaran yang penting ya. Di satu tangan ada hati, ya. Coba saya ingin kita memperagakan, ya. Pada tangan kanan saudara ada hati. Katakan, di tangan kanan saya ada hati. Di tangan kiri saya ada kekayaan. Saya harus menerima komplit. Ya, hati Allah dan segala kebutuhan saya, jaminan saya, sesuai dengan hati saya, jaminan saya sedemikian. Wow, ya, beri tepuk tangan buat Tuhan. Jadi para kekasih, kita seringkali cuma minta jaminan dari Tuhan. Ya, tetapi kita tidak punya hati Tuhan. Kita harus mempunyai dua-duanya dalam hidup kita. Ya, dipercayai mengenai soal materi, finansial, juga kita dipercayai dalam bidang pelayanan. Ya, saudara. Kita kalau ada finansial, kita mempunyai keuangan, kita harus berkorban. Berkorban adalah kepercayaan Allah terhadap seseorang. Ya, saudara. Pelayanan juga kepercayaan Allah kepada seseorang. Jadi, dua tangan ini mempersembahkan kepada Tuhan dan kepada sesama manusia. Ya, saudara. Dan ini adalah hal yang penting sekali. Seringkali kita hanya kepikiran tentang tangan kiri saja. Tuhan, gimana saya berkorban, saya nggak punya uang sekarang ini. Ya, kebutuhan banyak, anak mau masuk sekolah, mau perguruan tinggi, ini rumahmu, gereja harus kontrak lagi. Nanti kebutuhan apa lagi Tuhan? Ya, saudara, karena kita yang satu kosong, nggak ada isinya tangan kita, saudara. Maka itu penting sekali para kekasih ya. Mari kita akan melihat dua aspek yang harus seimbang ini. Dan dua-duanya dinilai oleh Tuhan. Yang pertama kita akan membuka dalam Matius 25 ayat 21 dan 23. Mohon seorang saudara suka bacakan. Injil Matius pasal yang ke-25 ayat 21 dan 23. Matius pasal yang ke-25 ayat 21 dan 23. Demikian firman Tuhan. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar.
masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba-Ku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Amin. Terima kasih Bapak Heri. Saudara, bila saudara meneliti kata per kata dari ayat 21 dan 23, ini sama persis. Ya, saudara, kita sebagai manusia yang diajari untuk bersikap adil, bersikap peri kemanusiaan, kita seringkali sulit menerima. Masa hamba si A modalnya 5 talenta, mengembalikan 5 talenta, layak menerima. Karena dia kembalikan juga 5 talenta, jadi 10 talenta dia kembalikan pada majikannya. Pertanyaannya B, hanya diberi kepercayaan 2 talenta dan mengembalikan 2 talenta, hanya 4 talenta. Tadi 10, sekarang cuma 4. Tetapi penghargaan daripada sang majikan sama. Samimawon. Sasamiwon. Itu namanya samimawon. Ya. Para kekasih, jadi sama. Terus kita bertanya, loh Tuhan, kok nggak adil? Saudara, sekali lagi saya beritahu, ini justru adil banget. Ya, sekarang saya mau tanya, apakah kalau saya melayani satu jemaat yang kecil di desa, hanya 40-50 orang, ya saudara, besok di sorga, saya itu hanya dihargai sedikit. Rumah kediaman saya adalah gubuk. Umpama ada, di sorga nggak ada gubuk. Semua mansion di sana. Ya, tidak mungkin Tuhan itu menjadikan, membangunkan mansion, rumah istana kepada kita. Saya ngiri kepada seorang pendeta besar dari Korea Selatan yang jemaatnya 1,1 juta. Saya ngiri. Saya pikir, wah dia besok di sorga luar biasa deh. Kita semua pendeta-pendeta ini semua pada nyembah dia barangkali. Saudara, tidak, sama sekali tidak, keliru itu. Ya. Inilah keadilan Allah. Walaupun saya melayani di sebuah dusun yang kecil, terpencil, kekurangan, jemaatnya miskin, tetapi saya nanti menerima kemuliaan yang sama dengan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa keberhasilannya. Saudara, sama, itu Allah yang adil. Ya, saudara, dia menaruh saya di sebuah tempat yang terpencil. Katakan di hutan. Saya harus mission di sana. Saya harus mengabarkan Injil di sana. Pahala saya sama. Jadi ini membuat kita semua terdorong. Aku juga agak sungkan deh sama Tuhan. Besok aku menerima penghargaan, apresiasi yang sama dengan para hamba-hamba Tuhan yang berhasil luar biasa. Kalau gitu aku harus kerja 7 kali lipat, 10 kali lipat. Nah, ini baru seorang hamba yang pintar, seorang hamba yang bijak. Karena besok aku dihargai sama dengan para pendeta besar, maka sekarang aku akan usaha mati-matian, maju. Aku harus lebih rajin lagi. Saudara, harus demikian. Saya perlu memberitahu, ya, semua orang dinilai dari hatinya. Persembahan hatinya kepada Tuhan bagaimana? Seorang hamba Tuhan yang jemaatnya ratusan ribu, barangkali 1 juta barangkali. Tapi kalau hatinya tidak berkenan kepada Tuhan, saudara, tetap tidak berkenan kepada Tuhan. Jangan memandang jumlah, pandang kualitasnya. Maka apresiasi Allah sama. Ayat 21 dan 23 sama. Ya, saudara. Barangkali saudara bukan gembala. Saudara adalah pelayan sidang. Saudara adalah majelis gereja. Saudara hanyalah seorang
ketua pada sesuatu kring atau pada sesuatu kelompok MK. Ya saudara, kalau saudara kerja dengan sungguh-sungguh, 5 dapat 5, itu 100%. 2 dapat 2, itu 100%. Kalau saya dan saudara kerja 100%, walaupun saudara bukan pendeta, bukan gembala, saudara akan mendapat apresiasi dan kemuliaan sama dengan seorang yang full timer, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan 100% sebagai gembala. Saudara sama dengan dia. Jadi saudara harus mempunyai sesuatu pengertian dalam paradigma kualitatif. Bukan kuantitatif, tetapi kualitatif. Saudara, di dalam matematika, kualitatif itu ditentukan oleh beberapa paradigma, saudara, dan beberapa parameter untuk bisa menetapkan suatu kualitatif. Tetapi kuantitatif tidak dibutuhkan. Kuantitatif sekarang apa? Adanya apa? Hari ini masuk uang berapa? Saudara tanya sama pegawai saudara, 31 juta bos. Ya, cuma itu aja. Nanti hitungan dengan admin, hitungan dengan bagian bendahara, jadi untungnya 31 juta itu berapa juta yang bisa masuk dalam kas kita. Cuma begitu saudara. Tapi kalau kualitatif beda. Ya, itu sebab bekerja secara kualitas. Jangan melayani Tuhan secara kuantitas. Tetapi melayani Tuhan secara kualitas. Saudara, Tuhan paling senang. Ya, itu sebab kepada si A yang memberikan 5 talenta lagi, jumlahnya total 10 talenta. Dan kepada si B yang mengembalikan 2 talenta lagi, jumlah totalnya 4 talenta. Tuhan memberikan apresiasi kualitatif yang sama. Ya saudara, puji Tuhan. Itu sebab biar Anda bisa memiliki, ayo miliki yang ini. Miliki kualitas yang bagus. Amin. Para kekasih, janji berkat Tuhan adalah suatu aksioma. Aksioma adalah sesuatu definisi yang tidak perlu dibuktikan. Aksioma akan menghasilkan sendiri. Ya, saudara. Berapa kali saya katakan seperti hukum gravitasi, ya. Hukum gravitasi itu demikian juga, ya. Dari Newton, maka kalau kita melempar barang, maka dia akan jatuh. Kalau barang itu enteng, dia jatuhnya pelan. Kalau barang itu berat, dia akan jatuhnya cepat. Saudara, itu aksioma. Tidak perlu dibuktikan. Ya, saudara. Nah, janji berkat Tuhan, janji untuk memiliki juga suatu aksioma. Ini otomatis menghasilkan bukti. Ya, jadi janji Allah otomatis menghasilkan bukti. Mari ikuti kata-kata saya, ya. Janji Allah otomatis menghasilkan bukti. Saya tidak membutuhkan waktu untuk membuktikan. Saya tidak mengerahkan tenaga untuk bisa mendapat hasil buktinya. Janji Allah otomatis membuktikan hasilnya. Ya, beri tepuk tangan buat Tuhan. Makanya inilah kesaktian kita. Firman inilah keajaiban bagi dunia. Jadi kalau saya dan saudara kita sesuai dengan firman, ya kita akan diberkati dengan sesuai dengan apa yang kita percayai itu. Ya, para kekasih. Realisasi janji, ya, maaf agak berhimpit ini. Realisasi janji ada di tangan kita. Artinya apa? Begitu saya dan saudara meyakini bahwa janji berkat aku bisa memiliki adalah suatu aksioma, maka kita akan menerima. Tetapi kalau saya ragu-ragu, saudara ragu-ragu, maka kita tidak bisa menerima. Makanya saya tulis, ya, realisasi janji, kenyataan janji berkat ada di tangan kita.
Dan itu suatu aksioma. Anda berkorban, Anda mengembalikan persepuluhan, Tuhan kembalikan pada Anda, luar biasa. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Nah, pelajaran memiliki itu mudah sebetulnya. Ya saudara, sebetulnya mudah. Cuma kita sekarang merasa bahwa itu belum di tangan saya. Makanya saya tulis ya, realisasi janji ada di tangan kita. Kita sudah harus yakin ini di tanganku, ini sudah. Dalam nama Yesus. Ya saudara. Nah, maka kita akan mendapatkannya. Ya saudara. Nah, saya perlu mengulangi ini karena ini berkenaan dengan aspek bisa dipercaya. Yesaya 22 ayat 22 ya, saudara. Kemarin beberapa kali saya sudah menyampaikan mengenai soal Eliakim dan Sebna. Sebna dicopot karena dia korupsi, tidak bisa dipercaya, diganti oleh Eliakim. Ya, sehingga sabda Tuhan kepada Eliakim, aku akan menaruh kunci rumah Daud di atas pundaknya, supaya dia kalau membuka tidak ada yang bisa menutup, kalau dia mengunci tidak ada yang bisa buka. Ya, orang yang bisa dipercaya, haknya dia, prerogatif dia adalah besar sekali. Jadi jangan kita cuma meminta hal yang pertama tadi yang saya sudah jelaskan, bisa memiliki. Tetapi selain bisa memiliki, bisa dipercaya, para kekasih. Dan itu membutuhkan betul-betul pengorbanan kita. Ya, dan saya percaya kita semua adalah hamba-hamba Tuhan, ibu rumah tangga, kepala rumah tangga, anak-anak muda yang bisa dipegang sama Tuhan. Saudara ya, dalam jumlah sedikit, dalam jumlah banyak sekali, bisa dipegang sama Tuhan. Maka Tuhan akan selalu mempercayakan hal-hal yang baik dan indah dalam hidup kita. Saya tulis, orang yang bisa dipercaya ini manusia langka. Kecintaan Tuhan. Ya, saudara pasti setuju demikian. Saudara, di dalam Yesaya pasal 22 ayat 22, mari kita akan membaca bersama. 1, 2. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Ya, luar biasa loh saudara ya. Di dalam Wahyu pasal yang ketiga, kalimat ini ditujukan kepada Yesus, Sang Anak Domba Allah. Perjanjian lama dalam Yesaya 22 ayat 22 ditujukan pada seorang manusia berdosa namanya Eliakim. Wah, hebat sekali Eliakim. Siapa dia? Sehingga dia dipercayai hak prerogatif sama seperti Tuhan Yesus. Ya, saudara. Ternyata Eliakim adalah seorang yang betul-betul telah menyentuh hati Allah. Ya, Allah copot Sebna yang korup, diganti Eliakim yang diberi mandat oleh Allah. Ya saudara, ini Sebna, ini Eliakim. Saudara, Tuhan berkata kepada Samuel, ketika Samuel melihat anak daripada Bapak Isai, salah satu kakak daripada Daud. Daud sedang menggembalakan domba di padang rumput di luar rumah seharian. Tetapi ketika Samuel melihat, ini pasti, ini anaknya cakep sekali, tinggi, besar, ganteng sekali. Dia pasti menjadi raja sebagai pengganti Saul. Tuhan itu langsung menegur. Tuhan langsung bicara dalam hatinya Samuel. Bukan yang dilihat manusia Samuel, yang aku lihat. Manusia kamu melihat apa yang di depan mata. Tetapi Tuhan, aku melihat hati. Tuh saudara, kalau mau tahu rahasia Allah ini, salah satu isi hati Tuhan ini kayak gini.
Tuhan tidak melihat siapa saya di luar, siapa Anda di luar. Ya, visual kita, physical kita. Ya, saudara, kita punya prototype, kita punya profile, tidak. Tapi dia melihat hati kita. Wow. Satu-satunya yang bisa melihat hati. Ya, saudara, itu sebab marilah kita mempersembahkan hati ini supaya punya hak memiliki. Saudara, ya. Hanya kepada Eliakim, rahasia anugerah Allah, Sebna korupsi kepercayaan Allah digulung digantikan Eliakim. Pelajaran, Sebna adalah hamba tak setia dan tak jujur, Eliakim ayah dan penasehat. Wahyu 3 ayat 8-10, pasti dia buka pintu-pintumu. Ini kata-kata yang kepada Tuhan Yesus, sang anak domba Allah. Ya, saudara. Why? Kenapa Eliakim? Saudara. Kenapa Eliakim disebutkan Eliakim anak Hilkia? Ada embel-embel bin Hilkia. Saudara, 2 Raja-Raja 22 ayat 4, 7, 8, dan 11, Hilkia adalah seorang imam yang memugar rumah Allah, dan ketika sebelum dipugar, dia membuka pintu-pintu yang terkunci. Ada kamar-kamar, ya saudara, ada ruangan-ruangan di sekitar dari ruang ibadah, main sanctuary daripada rumah Allah. Itu kamar-kamar. Ada kamar yang dikunci. Dan Eliakim dan Hilkia, ya ayahnya Eliakim, Imam Hilkia, dia membuka dengan kunci dan dia menemukan kitab Taurat. Dan dia memberi laporan kepada raja, "Raja, hamba telah menemukan kitab Taurat. Tolong bawa sini dan bacakan di depanku." Eliakim membawa itu kitab Taurat dan membacakan di depan raja. Raja menangis dan raja bertobat. Ini ayahnya Eliakim ini, Hilkia ini. Ya, saudara. 2 Raja-Raja 23 kemudiannya ayat 4, Hilkia memimpin reformasi penghancuran berhala-berhala di seluruh Israel. Saudara. Setelah rajanya bertobat, maka raja memberikan perintah supaya Imam Hilkia memimpin pasukan menghancurkan semua berhala, semua pedupaan, dan semua kuil-kuil berhala dan dewa-dewi. Pantaslah anaknya dipilih oleh Allah. Ya, saudara. Itu sebab Tuhan selalu ingin supaya kita sebagai orang tua, kita harus menjadi pejuangnya Tuhan. Nanti kelak kemudian hari, anak kita akan dipercaya oleh Tuhan dengan perkara-perkara yang luar biasa. Hilkia memimpin menemukan firman, memimpin menghancurkan berhala. Eliakim dipakai oleh Tuhan, dikasih kunci rumah Daud. Wow. Ya, sehingga kepada Eliakim ada kuasa yang hebat. Para kekasih, saya akan masuk pada bagian terakhir. 10. Anda adalah duta besarnya Kristus. Mari katakan bersama saya. 1, 2. Saya adalah duta besarnya Kristus. 1, 2. Saya adalah duta besarnya Kristus. Amin. Ya, saudara. Dan ini tidak main-main ya. Dalam 2 Korintus 5 ayat 20 disebutkan we are ambassadors for Christ, ya. Ambassadors for Christ. Ambasador itu duta besar. Ya, tolong seorang saudara suka bacakan 2 Korintus 5 ayat 20. Coba dalam bahasa Indonesia disebut apa? 2 Korintus 5 ayat 20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Amin. Terima kasih Ibu Titi.
Saudara yang kekasih, ya. Kamu ini adalah utusan-utusan Kristus. Ya, dikatakan utusan. Tidak terlalu keliru sih, tetapi cukup keliru. Ya, karena ambasador, duta besar dan utusan kan beda. Ya, saudara. Ambasador itu berkekuatan hukum sama seperti kepala negara. Itu ambassadors. Ya, saudara. We are ambassadors for Christ. Kami adalah duta-duta besarnya Kristus yang dikirim untuk dunia. Jadi bukan utusan. Ya, saudara. Itu sebab kamu berdamailah dengan Kristus. Nah ini. Apa maksudnya? Maksudnya banyak ambasador, banyak duta-duta Kristus, banyak utusan-utusan Kristus yang berantem sama Kristus. Itu sebab Rasul Paulus mengatakan, berdamailah dengan Kristus. Karena kamu itu sudah dilantik, kamu sudah ditabiskan untuk menjadi duta-duta kerajaan Allah. Jadi kalau kamu itu duta besarnya kerajaan Allah, kenapa kamu berantem dengan Allah? Saudara. Jadi kita lebih menitik beratkan mengenai soal karakteristik, integritas daripada seorang duta dari kerajaan Tuhan. Bukan dia punya wewenang, dia punya gaji, dia punya fasilitas, saudara. Tetapi dia punya integritas, saudara. Apakah tunduk damai dengan Allah yang mengutus dia, saudara? Jadi di sini puncak dari 10 tekad adalah menjadi utusan atau duta kerajaan Allah yang damai dengan Tuhan. Amin. Wah, kalau kita damai dengan Tuhan luar biasa. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Tapi kalau saya berantem dengan Tuhan, Anda berantem dengan Tuhan, sudahlah, berhenti aja. Ya. Itu sebab saya dan saudara kita harus selalu berdamai. Ada damai dalam hati kita. Ya, orang mau tidak baik sama saudara bukan urusan saudara. Dulu saya punya pikiran urusan saya. Karena saya memimpin, jadi itu urusan saya. Tapi Tuhan bicara sama saya. Kalau kamu mau ngurus, kamu sendiri nanti akan rugi. Aku yang ngurus, nggak usah kamu ngurus, aku yang ngurus. Saudara. Kamu hatimu harus damai. Sebab kalau kamu hatinya tidak damai, kamu menyampaikan firman mesti keliru. Kalau hatimu tidak damai, Timothy Roy, apa yang kamu bilang itu tidak ada kuasa, nggak ada berkat. Kamu harus damai. Sama aku kamu harus damai. Karena kamu itu duta yang aku utus. Itu sebab para kekasih, seorang hamba Tuhan, seorang pengkhotbah, penginjil, seorang yang diutus sebagai missionary, utusan Injil, seorang pendidik Kristen, pendidik teologi, itu harus mempunyai faktor X yang seringkali hilang. Apakah faktor X tersebut? Tidak damai dengan Allah. Kenapa tidak damai? Karena kita menyimpan dosa. Kita melakukan dosa. Jadi kita menjadi musuh Tuhan. Itu sebab para kekasih, kita perlu mempunyai sesuatu karakter Kristus. Kalau tidak salah saya sudah pernah mengajarkan mengenai soal sifat karakter Kristus pada kesempatan ini. Di Zoom meeting kita. Dan itu memang berat. Saya mengakui itu tidak enteng, tidak gampang. Tidak begitu sontak kita dapat, kita bisa enggak. Suatu perjuangan, saudara. Satu perjuangan yang seringkali kita jatuh bangun, babak belur, enggak karu-karuan. Tetapi kita harus
Supaya kita menjadi duta kerajaan Allah yang damai dengan Tuhan. Berdamailah dengan Allah. Saudara, aneh juga ya, frase ini, kalimat ini aneh. Karena tidak mungkin duta besar itu melawan presiden atau ratu atau raja yang mengutus dia. Karena duta besar ini diangkat oleh presiden. Diangkat oleh raja atau ratu atau kaisar. Nggak mungkin dong. Iya, harusnya sih. Normalnya, warasnya nggak boleh. Tetapi ternyata banyak hamba Tuhan tidak waras. Sehingga berantem dengan yang mengutus. Saudara. Dan itu sebab Rasul Paulus mengatakan, berdamailah dengan Kristus. Wah, ini orang luar biasa. Dia punya revelation. Dia punya pewahyuan itu dahsyat sekali. Rasul Paulus itu luar biasa. Tidak heran. Karena Tuhan mengubah dia dari seorang penyiksa rumah Tuhan dan jemaat Tuhan awal. Di gereja awal. Sampai dia bertobat. Dan dia berbalik 180 derajat. Tidak heran. Karena dia mempunyai sesuatu perubahan. Saudara. Dari sifat dia yang kejam, sifat dia yang brutal, sifat dia yang sok kuasa. Menjadi seorang yang menghambakan diri. Dibanting, dipukul, ditindas, diseret di jalanan itu 2 kali. Dia bilang, dicemeti masing-masing 40 kurang 1, aku dicemeti itu 3 kali. Aku ditelanjangi, aku difitnah. Coba, menurut saya, jarang hamba Tuhan di zaman modern mengalami penderitaan seperti dia. Jarang. Kita kena cubit sedikit saja sudah tidak terima, saudara. Tapi dia mengalami hal yang dahsyat banget. Kalau orang Magelang bilang banget tambahi i. Bangeti. Ya. Namanya ro menjadi roi. Nah, tuh, tambahi i. Saudara, sangat sekali dia menderita. Itu sebab karena penderitaannya besar, pengorbanannya besar, apa yang dia pertaruhkan juga besar, Tuhan membuka rahasia besar kepada dia. Ya, luar biasa. Itu sebab marilah kita mengikutinya. Kalimat terakhir. Ya, saudara. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Sebelum kita menjadi duta kerajaan Allah yang berkekuasaan penuh, ada otoritas ilahi menengking setan, menyembuhkan orang sakit, menambahkan berkat pada kemiskinan jemaat, membuka jalan dan mujizat, memberi kekuatan iman dan keteguhan kepada orang-orang yang sekeng dan orang-orang yang sudah terpuruk jatuh, membangkitkan kembali mereka. Saudara, itu kesaktian dahsyat. Itu sebab saya dan saudara baik-baiklah dengan Tuhan. Amin. Katakan, saya harus damai dan baik-baik dengan Allah. Saudara, itu berarti saya dan Anda harus hidup dalam kekudusan, kesucian, kebenaran, ketulusan, kejujuran, kerendahan hati, dan mempersembahkan yang tertinggi buat Bapa di sorga. Mau demikian? Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara, inilah awal ya, pendahuluan dari nomor 10. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 37, mohon seorang saudara suka bacakan buat kita. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-37. Silahkan, ada seorang bacakan. Roma 8 ayat yang ke-37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang
oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Terima kasih Bapak Yosef. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Lebih daripada orang-orang yang menang. Wah, saya suka kalimat terjemahan bahasa Indonesia ini tepat sekali 100%. We are more than conquerors. Conqueror adalah penakluk. Orang yang menang namanya conqueror. We are more than conquerors. Kita lebih dari para pemenang-pemenang. Wow. Ya. Jadi saya dan saudara kita harus besar hati di dalam semua perkara. Dasarnya adalah karena kita berdamai dengan Allah. Kalau kita tidak damai, tidak ada kemenangan sama sekali. Kita coba melalui orang yang baik dengan kita, orang yang mampu uangnya, punya pangkat barangkali, hubungannya dengan pemerintah, baik barangkali, orang yang ditakuti di masyarakat, lalu kita datang minta tolong sama dia. Saudara, bukan itu kehendak Tuhan. Tetapi kita harus baik dengan dia. Kalau kita damai dengan dia, dia kirim malaikat dari sorga. Ya, bala tentara Allah. Untuk apa? Untuk membela kita. Ya, itu sebab kita bisa lebih dari orang-orang yang menang. Bukan lebih dari pemenang loh saudara. Lebih dari orang-orang yang menang. Ini beda. Saudara. Makanya saya dan saudara kita harus mendalami kalimat ini. Supaya kita tahu gimana caranya. Aku kepingin ini kayak begini. In all things, we are more than conquerors through Him who loved us. Nah ini rahasianya. Through Him, melalui Dia yang mengasihi kita. Jadi bukan mendadak begitu aja. Tetapi karena ada yang mencintai aku. Kenapa dia bisa mencintai aku? Karena aku damai dengan dia. Karena aku gak berseteru dengan dia. Makanya dia baik, makin sayang. Akhirnya dia cinta sama aku. Saya mau tanya ketika saudara pacaran dulu gimana? Ya, gimana? Apakah, oh ya, I love you. Ayo besok kita menikah. Ya saudara, tidak. Itu kayak monyet itu. Ya saudara, tidak. Kalau manusia enggak kayak gitu. Harus ada pendekatan, ya. Dioleh-oleh kacang atom dulu, ya. Atau es krim atau permen dulu, ya. Dibelikan nasi gudeg, gitu, ya. Terus lama-lama jadinya kontak, gitu. Jadi tidak langsung begitu saja, ya. Dua-duanya pergi ke apa? Catatan sipil, ya, langsung. Ya, ini kami bawa KTP masing-masing. Tadi saya ketemu di alun-alun sama dia. Ayo, ini kami mau menikah sekarang, bawa KTP, tolong dinikahkan. Ya, tidak ada cara begitu. Tanya sama Ibu Cindy, itu jagoan di dalam catatan sipil itu. Ya, hukum-hukumnya ngerti semua. Para kekasih, tidak harus ada pendekatan, harus ada sesuatu yang bisa menarik. Nah, di sini kita melihat through Him, melalui Dia, Yesus, who loved us, yang mencintai kita. Nah, bagaimana dengan saya? Apakah saya damai dengan Dia? Sehingga Dia jatuh cinta sama saya? Nah, ini penting. Apakah saya bukan pemberontak? Bukan tukang ngeyel, bandel? Tapi selalu saya hormat, selalu saya nurut. Nah, inilah yang membuat Tuhan mengasihi saya. Kalau Dia mengasihi saya lebih dari orang-orang yang menang. Kenapa saya mesti kalah? Karena saya tidak dikasihi oleh Dia. Kenapa Dia tidak mengasihi saya? Karena saya bandel. Karena saya tidak damai dengan Dia. Saudara. Sebab saya berharap ini diajarkan pada jemaat yang kita layani. So, mereka tahu rahasianya kenapa seseorang bisa dicintai oleh Tuhan. Ya. Melalui Dia yang mencintai aku.
in all things, dalam segala perkara, we are more than conquerors through Him who loved us. Amin. Itu sebab para kekasih, saya ingin kita semua bisa menyadari apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita, dan saya akan tutup sampai di sini. Yang akan datang kita akan masuk dari hamba menjadi duta kerajaan sorga. Dari hamba menjadi duta kerajaan sorga. Dan ini luar biasa. Ya, Tuhan memberkati saudara. Kita akan tunduk kepala, kita akan masuk dalam doa. Bapa yang baik dalam sorga, terima kasih Engkau telah memberikan pembukaan rahasia firman kepada kami, supaya kami boleh menerapkan. Bila kami menerapkan jalur daripada firman-Mu dalam hidup kami, langkah-langkah, step kami dalam melayani sesuai dengan firman-Mu. Kami melayani enteng, kami melayani begitu mudah, kami melayani begitu senang dan nyaman. Dan bahkan Engkau mencintai kami, Engkau mengasihi kami. Dan kami selalu damai dengan Engkau. Dan Engkau selalu memberi kemenangan yang dahsyat kepada kami. Bantulah kami ya Bapa, melalui Allah Roh Kudus, sehingga kami penuh dengan pengurapan-Mu, dan kami boleh hidup berkenan kepadamu saja. Para kekasih, mari kita akan menyiapkan minyak urapan. Tolong dibubuhkan pada jari tangan saudara. Dan mari kita akan angkat tangan dengan minyak ini ke atas, taruh tangan kiri pada jantung kita. Ya Allah Roh Kudus, sekarang izinkan hamba bersama para kekasih di dalam Zoom kelas ini, untuk kami boleh mengurapi dahi kepala kami sendiri. Sesuai dengan ketentuan sabda-Mu, bahwa apabila minyak ini menjamah pada dahi kepala kami, maka Allah Roh Kudus memenuhi kami. Dan praktek ini telah Kau perintahkan kepada Musa dan Harun dari sejak kitab Keluaran, imamat orang Lewi, bilangan dan ulangan, bahwa orang yang dioles dengan minyak akan diurapi dengan Roh Kudus. Sekarang kami akan melakukannya. Oleh sebab itu saudara, katakan dalam nama Yesus, dan silahkan mengoles dahi saudara. Dalam nama Yesus, Tuhan mengurapi saya. Saya dipercayai lebih banyak karena saya dikuduskan, karena saya dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya. Saya akan menerima lebih banyak sesuai dengan perjanjian Allah. Saya akan berdamai dengan Kristus, dan Dia mencintai saya hari demi hari, semakin mencintai saya. Dalam nama Yesus, saya diurapi oleh Roh Kudus bertambah-tambah. Para kekasih, angkat dua tangan saudara, haturkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau memeteraikan sabda yang kami terima untuk terukir di dalam loh hati kami dan tercetak di dalam memori kami. Dan kami percaya firman ini akan menjadi daging di dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua yang percaya mengaminkan. Amin.